Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul pengolahan limbah jerami padi untuk ternak ruminansia. Baiklah, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Sesuai dengan materi yang kami dapatkan, pengolahan limbah jerami padi akan kami beri perlakuan dengan cara difermentasi, sehingga nanti hasilnya adalah fermentasi jerami padi untuk ternak ruminansia. Karena pengolahan kami adalah fermentasi jerami padi, maka sebelumnya kita harus membahas tentang apa itu fermentasi. Fermentasi merupakan suatu proses pengolahan dengan tujuan untuk pengawetan yang dimana menggunakan bantuan mikroba tertentu. Tujuan dari menggunakan mikroba ini adalah untuk menghasilkan zat asam atau komponen lainnya yang dapat menghambat mikroba perusak atau patogen pada media yang difermentasi. Cara melakukan fermentasi adalah dengan menambahkan bahan yang mengandung mikroba proteolitik, lignolitik, selulolitik, lipolitik, dan bersifat mengikat nitrogen non-simbiolitik. Mikroba-mikroba tersebut biasa kita kenal dengan sebutan mikroba probiotik. Campuran berbagai mikroorganisme tersebut berguna untuk mempercepat proses pemecahan serat pada jerami padi, sehingga mudah dicerna oleh ternak nantinya. Selanjutnya, tujuan dari pengolahan fermentasi jerami padi. Tujuannya adalah dikarenakan jerami padi merupakan jerami yang memiliki kadar lignin dan silika yang sangat tinggi. Maka tujuan dari fermentasi adalah untuk menurunkan kadar lignin dan silika pada jerami tersebut, sehingga nantinya mudah dicerna oleh ternak. Dikutip dari pendapat Imam 2011 yang menyatakan bahwa amoniasi dan fermentasi jerami padi merupakan suatu metode pengolahan jerami yang dapat memecah ikatan selulosa, hemiselulosa, dan lignin, sehingga jerami lebih mudah untuk dicerna nantinya. Dengan kata lain, jerami akan lebih lunak sebelum diberi perlakuan fermentasi. Fermentasi jerami padi juga bertujuan untuk meningkatkan kadar protein kasar dan juga membebaskan jerami dari bakteri atau mikroorganisme yang bersifat merugikan. Selain meningkatkan kadar protein kasar tinggi, menurunkan kadar lignin silika, fermentasi pada jerami padi juga untuk meningkatkan nilai palatabilitas pada ternak. Karena ternak lebih menyukai jerami yang telah difermentasi dibanding yang belum. Selanjutnya adalah cara pembuatan fermentasi jerami padi. Dalam hal itu akan dijelaskan oleh partner saya, Egy Sudiska. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses pembuatan fermentasi jerami padi. Sebenarnya proses pembuatan fermentasi ini sangat sederhana. Mengapa sangat sederhana? Karena semua bahan yang kita gunakan berasal dari limbah, baik itu limbah perkarangan, limbah industri maupun limbah pertanian. Kunci dalam pembuatan ini adalah pada air. Sebab kalau kita membuatnya kelebihan air, maka akan terjadi proses pembusukan, bukan pelapukan. Sedangkan proses pembuatan fermentasi ini adalah proses pelapukan, bukan penusukan. Oleh karena itu, sekali kita membuat pakan fermentasi, maka dapat bertahan untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan lebih. Yang terpenting adalah tempat penyimpanannya. Bahan dan alat-alat yang harus disiapkan dalam proses pembuatan pakaian ini yaitu jerami padi, molasses E4, timbangan, silo, air. Sedangkan proses pembuatannya yang pertama yaitu menimbang semua bahan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua yaitu mencacah jerami padi hingga berukuran kecil berkisar 5 hingga 10 cm. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses fermentasi nantinya.
Yang keempat yaitu menghamparkan jerami padi yang telah dicacah di atas tarpal maupun lantai yang bersih. Yang kelima yaitu melarutkan cairan seperti molasses E4 ditambah dengan air secukupnya. Langkah keenam yaitu memercikkan cairan yang telah larut kepada jerami padi, pastikan tercampur dengan sempurna. Langkah ketujuh yaitu memasukkan jerami padi ke dalam silo. Masukkan sedikit demi sedikit dan diinjak. Setelah itu, pastikan silo tertutup dengan sempurna atau kedap udara. Setelah 3 minggu, pakan fermentasi dapat digunakan sehingga dapat diberikan kepada ternak. Hasil fermentasi yang baik ditandai dengan baunya yang khas, warnanya kuning agak kecoklatan, teksturnya tidak kaku, tidak berjamur maupun tidak busuk. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.